Selamat siang Bu Ini Aziza, apa saya pilih apa, kabar? Go Eka? Selamat siang Bu Yanti. Baik, Alhamdulillah Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Kabar saya baik juga Ibu. Tetap semangat ya Bu Aziza ya. Ya, tetap semangat Ibu. Terima kasih. Iya Hmm, Bu Aziza, sesuai janji kita kemarin, hari ini saya hmm. akan melakukan supervisi bersama Ibu. Nah, terkait dengan supervisi kita kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, terima kasih banyak Bu Yanti. Jadi hari ini saya maunya Ibu mensupervisi tentang kompetensi saya nanti di bidang Ibu bagaimana saya menerapkan alur tirta. Mungkin itu Bu Yanti. Karena selama ini saya lihat saya kok belum benar-benar mampu menerapkan alur tirta. Oh iya, berarti kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam supervisi kita hari ini adalah menerapkan alur tilta dalam melakukan coaching, Ibu ya. Baik. Selain menerapkan alur tilta, apa ada kompetensi lain yang ingin Bu Aziza kembangkan? Ya mungkin juga ingin menemukan lebih bisa lagi menemukan kata-kata kunci dari nanti dari orang yang ingin saya coaching Bu Yanti. Karena kan saya kesulitan kadang menangkap kata kunci yang disampaikan. Oke, Bu Aziza, berarti ada dua kompetensi yang akan kita supervisi hari ini. Yang pertama yaitu menerapkan alur tirta dalam proses coaching, dan yang kedua adalah menemukan kata-kata kunci dari orang yang ingin di coaching. Betul begitu, Ya, Ibu? benar sekali. Iya, benar sekali Bu Yanti. Ya, berarti eh, nah sekarang nih saya mau nanya sama Bu Aziza sebagai kondisi awal biar saya lebih tahu. Kira-kira Hmm. dalam memetakan diri Bu Aziza, Ibu jika dari angka 1 sampai 10, Ibu berada di posisi angka berapa, Bu? Terhadap kompetensi yang dua Ibu sebutkan tadi. Kalau mungkin di angka 6 Bu Yanti. Oh, di angka 6 ya, berarti sudah lebih dari Iya, rata-rata itu, lebih dari tengah. iya. Oh iya, ya berarti nanti hari ini eh, kita akan meningkatkan kompetensi Ibu dalam hal menerapkan alur tirta dan menemukan kata kunci dari orang yang ingin di coaching. Nah, Ibu, sebenarnya mungkin dari yang menerapkan alur tirta dulu. Coba Ibu jelaskan lebih spesifik lagi di bagian mananya yang Ibu merasa masih belum, masih kurang. Iya. Mungkin di bagian ketika mungkin ini apa sering kali kita ketukar itu Bu Yanti ketika mengidentifikasi, kemudian ketika melaksanakan aksinya, terus juga ketika menyimpulkan kemampuan gitu. Saya bingung itu Bu Yanti. Entah mungkin karena kita terlalu tergesa-gesa atau saya juga kurang fokus saat melakukan sesi coaching. Jadi ada bagian-bagian yang hilang kadang di alur tirtanya. Berarti Ibu masih merasa sering tertukar dalam proses coaching itu ada yang tertukar. Mungkin identifikasi sudah ke rencana aksi lagi, balik kembali ke Iya, identifikasinya Ibu ya. Itu berarti untuk yang kompetensi pertama. Terus kalau kompetensi yang kedua, menemukan kata kunci dari orang yang ingin di coaching, mungkin coba bisa lebih dijelaskan lebih spesifik lagi Ibu. terima kasih Bu Yanti. Jadi kadang ketika melaksanakan sesi coaching itu, karena mungkin saya tidak fokus tadi Bu Yanti, jadi kadang ada kata-kata kunci yang terlupakan, yang tidak bisa saya tangkap, sehingga itu menyulitkan saya adalah ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, Ibu, berarti sudah ada dua hal yang saya catat di sini. Yang pertama, untuk alur tirtanya, Ibu sering merasa dalam prosesnya itu sering tertukar dalam tahapan-tahapannya. Terus untuk yang menemukan kata kunci karena kurang fokus terhadap si kunci, akhirnya Ibu merasa kesulitan mengajukan pertanyaan, ya Ibu ya. Ah,
Semoga setelah supervisi ini kita bisa apa Iya, namanya, Ibu sesuai harapan Ibu bisa meningkatkan kembali kompetensi yang Ibu merasa kurang tadi. Jadi sekarang saya beri kesempatan pada Bu Aziza untuk melakukan proses coaching bersama Bu Ilmi. Nanti saya akan melakukan supervisi ini. Untuk itu saya izin untuk off iya, kamera Ibu ya, biar Ibu lebih leluasa untuk melakukan coaching. iya, iya, iya. Terima Nah, kasih Bu silakan Bu Yanti. Aziza. Iya, iya, siap Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Ilmi. Waalaikumsalam Ibu Ajija. Iya, apa kabarnya nih hari ini Bu Ilmi? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, luar biasa ya. Jadi, Bu Ilmi, karena waktu kita juga singkat ya Bu Ilmi, antara 15 sampai 20 menit untuk melaksanakan sesi coaching hari ini. Jadi, mungkin dari sesi ini, kira-kira apa yang ingin Bu Ilmi sampaikan? Topik apa yang ingin kita bahas hari ini Bu Ilmi? Ini Bu, ini tentang kegalauan saya mendisiplinkan guru-guru yang ada di sekolah. Bagaimana Bu? Bagaimana caranya begitu Bu? Oke, jadi Bu Ilmi merasa apa galau ya, merasa bingung Ya, karena mendisiplinkan guru-guru di sekolah. Oke, Bu Ilmi. Jadi tujuan yang Bu Ilmi harapkan dari sesi ini kira-kira apa? Setelah kita melaksanakan ya, coaching hari ini. nanti Hmm, diharapkan dapat menggali ide-ide yang bisa yang bisa memecahkan masalah tersebut, cara-caranya bagaimana itu mungkin Bu, supaya kedisiplinan di sekolah itu bagus. ya, jadi Bu Ilmi, tujuannya setelah sesi coaching ini, Bu Ilmi mengharap kita, Bu Ilmi mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Ilmi hadapi tentang bagaimana cara mendisiplinkan guru-guru di sekolah. Mungkin itu benar atau salah saya, Bu Ilmi? Benar Bu, seperti itu. Ya, ya, terima kasih Bu Ilmi. Jadi kira-kira bisa kita mulai sesi coaching hari ini, Bu Ilmi? Siap Ibu. Oke, ya Bu Ilmi. Nah, dari tujuan tadi, Bu Ilmi kan mengatakan nih, Bu Ilmi merasa galau karena Bu Ilmi merasa belum dapat mendisiplinkan guru-guru di sekolah. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, galau yang seperti apa yang membuat Bu Ilmi merasa tidak yakin nih bisa mendisiplinkan guru-guru di sekolah? Kegalauan yang bagaimana? Ini Bu, ya karena kan saya di sekolah ini termasuk guru yang paling muda Bu, sedangkan rekan-rekan itu termasuk senior atau lebih tua usianya. Jadi kalau saya memberikan semacam eh, apa itu arahan atau apa, ada rasa sungkannya itu Bu. Oke, sekarang saya tanya, kira-kira jarak umur antara Bu Ilmi dengan guru-guru yang Bu Ilmi katakan tadi senior itu jauh banget kah atau tidak begitu jauh Bu Ilmi? Sekitar ada yang sekitar 10 tahun, ada juga yang sekitar 20 Oke, tahun. oke, berarti jaraknya lumayan jauh ya Bu Ilmi. Nah, sekarang saya juga mau tanya, karena Bu Ilmi tadi merasa galau, merasa apa, sekarang Bu Ilmi mungkin posisinya saat di sekolah sebagai ibu tahu. Maaf Bu, kurang jelas suaranya Bu. Insinya. Halo, suaranya tidak jelas. Bu Ilmi bisa dengar saya? Ya, Bu Ilmi? sudah jelas. Ya, Oke, kedengaran. Bisa diulang? sekarang saya tanya, Bu Ilmi, Bu Ilmi saat ini di sekolah sebagai apa kalau boleh tahu? Untuk saat ini baru sih Bu diberi jabatan tambahan sebagai kepala sekolah, tapi Oke, juga jadi merangkap jadi guru kelas.
Oke, jadi Ibu baru mendapatkan tugas sama sebagai kepala sekolah ya Ibu. Nah, sebelum Ibu menjadi kepala sekolah, Ibu lihat bagaimana cara kepala sekolah Ibu yang terdahulu dalam mendisiplinkan guru-guru yang ada di sekolah Ibu, yang Ibu lihat. Kalau yang saya lihat, kepala sekolah terdahulu memberikan semacam teguran juga sih Bu, cuma tegurannya masih berbentuk lisan yang seperti ajakan itu aja Bu. Oke, masih dalam berupa ajakan ya Bu ya. Oke, Ya Bu. sekarang situasi yang bagaimana yang saat ini Bu Ilmi inginkan kira-kira untuk mendisiplinkan guru-guru tadi? Yang saya inginkan semua guru memahami bahwa kedisiplinan di sekolah itu sangat penting, bukan saja disiplin datang tepat waktu, namun juga disiplin dalam kegiatan belajar mengajar. Seorang guru juga harus fokus, Bu, tanpa melakukan kegiatan aktivitas yang lain di ruangan. Mungkin itu, Bu. Ya, jadi Bu Ilmi mengharapkan guru-guru itu lebih fokus, kemudian datang juga tepat waktu, dan juga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif ya Bu Ilmi. Nah, kira-kira dari sini Bu Ilmi, ya apa yang mempengaruhi jadi Bu Ilmi menginginkan hal tersebut? Bukan menginginkan adanya tadi apa ya guru-guru itu datang tepat waktu, terus juga tadi fokus dalam pekerjaannya. Nah, apa yang mempengaruhi hal itu? Jadi Bu Ilmi menginginkan itu. Yang mempengaruhi saya karena apa ini saya merasa tergerak hati saya melihat anak-anak Bu, kalaunya gurunya tidak fokus dalam mengajar otomatis anak-anak akan terabaikan, jadi fokusnya kepada anak itu Bu. Oke, fokusnya kepada anak. Ada hal lain lagi Bu Ilmi kira-kira yang mempengaruhi sehingga Bu Ilmi memiliki ide tadi untuk mendisiplinkan guru-guru. Mungkin melakukan itu Bu, bicara dari hati ke hati mungkin ya Bu, melalui atau satu-satu atau mungkin juga melalui kegiatan rapat di sekolah secara berkelompok. Mungkin ya tadi. Apakah Bu Ilmi sudah pernah mencoba hal tersebut di Ilmi? Kalau untuk kegiatan itu belum Bu, kalau cuma sekedar bicara-bicara biasa sih sudah sering. Oke. Kalau boleh saya tahu apa yang Ibu Ilmi bicarakan saat itu? Ketika kan apakah ada berhubungan dengan ide-ide Bu Ilmi tadi untuk mendisiplinkan guru? Karena ini sifatnya mungkin tidak formal ya Bu Ilmi ya, karena masih bicara apa tadi bicaranya saat-saat jam kosong atau apa? Ya, ini Bu, salah satu guru di tempat saya mengajar kan ada yang membawa anak Bu. Jadi kan Iya. fokusnya kepada anak. Jadi untuk anak murid kan otomatis saya yang harus menggantikan perannya, membantulah. Jadi itu Oke. yang saya biasanya singgung-singgung lah. Itu. Oke. Nah, Ibu Ilmi melihat ada salah satu guru yang membawa anak tadi ya Bu ya, yang sehingga menyebabkan dia tidak fokus terhadap pekerjaan. Nah, sekarang Bu Ilmi, apa yang Ibu tadi kan mengatakan Ibu menggantikan posisinya mengajar. Kira-kira ada lagi nggak hal yang Ibu Ilmi lakukan untuk membuat Ibu tadi mungkin lebih disiplin? Selain Bu Ilmi tadi Hmm, menggantikan jam guru tersebut mengajar. biasanya sih saya berikan semacam apa itu Bu, edukasi. Pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan yang lain kan kata saya untuk eh, melaksanakan kegiatan belajar mengajar kan kita harus fokus Bu. Kita ya kalau untuk urusan pribadi ya diusahakan untuk dicari bantuan lain mungkin. Misalnya anaknya dititipkan saat kegiatan belajar mengajar, Bu. Luar biasa ya. Nah, ada lagi mungkin Bu Ilmi yang Ibu lakukan
untuk mendisiplinkan tadi? Meminta rekan guru yang lain sih Bu bertukar pendapat bagaimana ini, kenapa sudah diberi arahan tapi masih juga tetap terjadi Bu. Jadi itu yang membuat saya galau. Oke, jadi masih galau nih. Kira-kira ada lagi nggak Bu Ilmi yang apa yang ingin ibu tambahkan gitu agar semoga nanti kedisiplinan ini bisa berjalan. Mungkin membuat peraturan sekolah ya Bu ya. Oke, Dan bagus. tentang tidak apa itu tentang Mm-mm. membawa anak Bu mungkin. Oke, jadi tadi ada membuat peraturan sekolah, kemudian meminta bantuan kepada rekan yang lain untuk bertukar informasi, ya Bu ya. Kemudian juga tadi menegur dan juga menggantikan ibu itu di sekolah, apa mengajar gitu. Nah, Ya Bu. sekarang saya tanya, kriteria Bu Ilmi atau ukuran Bu Ilmi ketika sekolah ibu bisa membuat disiplin itu bagaimana? Menurut Ibu, ukuran suksesnya Ibu nanti ketika kedisiplinan itu terjadi di apa saja Bu Ilmi kira-kira? Menurut saya, kalau kedisiplinan itu benar-benar terlaksana, maka semua schedule kegiatan yang di sekolah tidak terbengkalai. Karena kan saya sebagai kepala Oke. sekolah juga, Bu, otomatis banyak Hmm. pekerjaan. Saat anak-anak itu tidak apa itu tidak terlayani, maka saya harus meninggalkan pekerjaan saya yang lain. Jadi fokus saya terbagi, itu, Bu. Jadi diharapkan Jadi nanti kan tingkat dapat berjalan dengan baik semua kegiatan di sekolah. Oke, jadi tingkat keberhasilan menurut Bu Ilmi ketika disiplin itu nanti berjalan adalah fokus dalam pekerjaan, kemudian juga segala tugas yang ada di sekolah tidak terbengkalai dan masing-masing guru melaksanakan tugasnya masing-masing. Mungkin yang bisa saya tangkap, ya Bu Ilmi. Iya, Bu. Betul, Bu. Seperti Ya. itu. Ada lagi Bu Ilmi yang mau Ibu sampaikan untuk ini apa tingkat kedisiplinan tadi guru? Ya, Bu. Karena nanti untuk kalaunya guru-guru disiplin, otomatis Bu, anak-anak didik juga termotivasi untuk disiplin juga, Bu. Oke, nah, jadi sekarang saya tanya Bu Ilmi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat, rencananya nanti setelah ini habis libur Lebaran, nanti mengadakan Iya, pertemuan rapat bersama guru untuk agenda kegiatan kita di akhir tahun ini, di akhir kenaikan kelas, terus membuat peraturan kelas dan peraturan sekolah yang disepakati, termasuk tadi masalah internal yang kami hadapi itu, Bu. oke, ada lagi Bu Ilmi, ada dua ya tadi poinnya. Sekarang ada lagi yang mau Ibu laksanakan dalam waktu dekat ini Bu Ilmi? Mungkin di tahun ajaran baru gitu ya, karena ini sedang apa libur. Jadi Ibu Mungkin mau ya mengadakan pertemuan dengan orang tua murid mungkin Bu, hmm, karena kan kedisiplinan anak oke, juga berhubungan dengan orang tua. Parenting lah. ya. Luar biasa ya Bu Ilmi apa yang sudah kita ini. Nah, karena Bu Ilmi kan sebagai kepala sekolah, kira-kira Bu Ilmi membutuhkan dukungan dari siapa saja untuk mewujudkan ide-ide Bu Ilmi yang tadi? Tentu saja dari keluarga sekolah Bu. Selain saya sendiri kan rekan guru yang lain, murid, serta orang tua murid dan juga yang dilibatkan ketua yayasan mungkin bisa juga Bu. Oke, bagaimana kira-kira Bu Ilmi memastikan kalau program yang Bu Ilmi mau buat yang dalam waktu singkat ini bisa berjalan? Ya, saya akan iya Dan Bu Ilmi tadi mau nanti saya akan membuat kriteria misalnya peraturan kelas yang seperti apa, peraturan sekolah seperti apa, yang bisa membuat kedisiplinan di sekolah itu berjalan dengan baik. Nanti saya akan sosialisasikan mungkin Bu bersama
guru dan orang tua mungkin bisa dalam satu kegiatan forum yang besar bisa juga Bu. Nanti. Oke, luar biasa ya Bu Ilmi ide-idenya. Nah, karena sesi coaching kita ini juga terbatas, Bu Ilmi bisa kira-kira mau menyimpulkan hasil dari coaching kita hari ini, Bu Ilmi? Baik Ibu. Jadi tadi tentang kegalauan saya sudah ada titik terang Bu, tentang cara-cara tadi untuk mendisiplinkan guru dengan pertama mengadakan sosialisasi tadi bersama seluruh warga sekolah dalam kegiatan parenting yang diselenggarakan nih di akhir tahun ajaran ini. Kan banyak agenda-agenda yang ingin disampaikan, itu saja Bu. Luar biasa ya Bu Ilmi. Bagaimana perasaannya nih Bu Ilmi setelah melaksanakan coaching hari ini? Rasanya senang Bu, tercerahkan. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak loh Bu Ilmi. Coaching kita hari ini sangat menyenangkan. Bu Ilmi semoga sehat selalu ya dan semoga program-programnya, ide-ide Bu Ilmi yang luar biasa nanti bisa Bu Ilmi wujudkan dalam waktu singkat ya Bu Ilmi. Ya Ibu, terima kasih Ya, untuk iya. dukungannya. Terima kasih Bu Ilmi. Selanjutnya Bu Ilmi boleh melaksanakan tugas berikutnya Bu Ilmi. Selamat Terima siang. kasih Bu. Selamat Iya, Bu siang Ilmi. Ibu. Ya, terima kasih Bu Asisa. Saya sudah melihat bagaimana coaching yang Ibu lakukan tadi. Seru sekali Bu ya obrolan antara Bu Asisa dan Ibu Ilmi ya. Terima Ibu, kasih Bu Yanti. setelah Ibu melakukan coaching tadi dengan Bu Ilmi, nah kira-kira nih, bagaimana Bu Asisa menilai diri Ibu sendiri? Oke, mungkin tadi saya merasa mungkin karena coachingnya juga begitu terbuka ya Bu Yanti, jadi mungkin lebih memudahkan saya. Bisa terdengar Bu Yanti? Terdengar Ibu, terdengar. Ya, karena mungkin tadi coachingnya luar biasa Bu Yanti, begitu terbuka, jadi mungkin itu memudahkan saya juga dalam melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mungkin itu Bu Yanti. Berarti Ibu sudah menilai diri terasa lebih mudah ya, karena sudah lebih fokus mendengarkan, sehingga mempermudah Bu Asisa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Betul begitu Ibu? Iya, Ya, iya Bu ya Yanti. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Asisa sudah menyampaikan penilaian Ibu terhadap apa yang sudah proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Nah, bolehkah saya minta izin untuk menyampaikan hasil supervisi saya, Bu? Iya boleh Bu Yanti, siap. Ya, terima kasih Ibu. Jadi, yang saya lihat tadi dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Jadi, Ibu sudah mampu eh, melakukan proses tirta itu dari menanyakan tujuan pada Bu Ilmi, tujuan untuk melakukan coaching, terus Ibu pun sudah mampu mengidentifikasi masalah, sehingga dari identifikasi masalah, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan itu, Bu Ilmi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Ilmi hadapi, yaitu bagaimana cara meningkatkan, menghilangkan rasa galaunya ya terhadap kurangnya kedisiplinan guru-guru yang ada di sekolahnya. Terus ibu pun sudah bisa apa namanya itu membantu Bu Ilmi, mengarahkan Bu Ilmi untuk menemukan solusi tadi dan menanyakan pada Bu Ilmi siapa yang akan bertanggung jawab pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Ilmi tersebut. Nah, jadi sangat menarik sekali ya dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Jadi tadi saya perhatikan pada saat menentukan kata kunci. Pertanyaan 1 ke pertanyaan 2, Bu Ilmi galau karena merasa apa namanya usianya lebih muda dibandingkan rekan-rekannya lain yang masih banyak yang senior. Terus Ibu lanjutkan dengan pertanyaan kedua, nah itu saya rasa Ibu sudah bisa mengaitkan antara kata kunci pertama dengan kata kunci dengan pertanyaan kedua. Terus begitu juga dengan pertanyaan selanjutnya. Cuma mungkin sedikit penilaian dari saya ini Bu, terkait dengan identifikasi masalah. Pada saat identifikasi masalah itu, mungkin Bu Aziza
bisa menggali lebih dalam lagi terkait apa saja penyebab sampai Bu Ilmi itu merasa galau. Karena tadi saya perhatikan Bu Ilmi kan lebih banyak bercerita tentang rekan kerjanya yang mungkin ada yang membawa anak, terus udah gitu rekan kerjanya datang terlambat mungkin karena di rumahnya sibuk atau bagaimana. Mungkin pada saat identifikasi masalah itu Bu Asisa mungkin bisa mengajukan sesuatu, entah itu pertanyaan atau berupa cerita atau apalah itu, sehingga Bu Ilmi itu bisa memberikan mungkin mengeluarkan pernyataan atau memberikan contoh dirinya itu bagaimana di sekolah. Seperti itu, Ibu. Jadi Bu Ilmi itu mungkin menceritakan saya di sekolah, saya melihat teman-teman saya yang kurang disiplin. Akhirnya Bu Ilmi mengeluarkan pernyataan, di sekolah saya sudah datang lebih pagi, saya sudah mungkin mengajarkan dengan benar, atau apa yang memang berasal dari Bu Ilmi itu sendiri. Jadi tidak hanya dari rekan-rekan kerjanya saja. Itu penilaian saya, Ibu. Terus tadi juga saya sempat menemukan di proses identifikasi itu sepertinya ada rencana aksi yang masuk di sana. Ya, sampai Bu Ilmi itu sudah mengeluarkan pernyataan akan membuat peraturan sebagai solusinya. Nah, itu kan peraturan itu kan solusi. Jadi mungkin jangan apa namanya? Jadi mungkin tidak sampai Bu Ilmi mengeluarkan akan membuat peraturan. Mungkin bisa diganti dengan identifikasi menggali lain lagi, sehingga Bu Ilmi belum sampai pada tahap itu. Karena setelah Bu Ilmi tadi sempat menyebutkan saya akan membuat peraturan untuk rekan-rekan saya, setelah itu ada lagi kembali ke, baru Ibu kembali ke gini, ke mengidentifikasi tentang pribadinya Bu Ilmi. Jadi apa namanya sudah menyebutkan solusi membuat peraturan, lagi kembali ke pertanyaan-pertanyaan identifikasi. Begitu Ibu. Nah, terus di solusinya, di rencana aksinya, kembali lagi Bu Ilmi menyampaikan tentang solusinya akan membuat peraturan, mengajak rekan-rekan guru untuk apa namanya untuk rapat ya Bu ya, rapat koordinasi ya, dan mensosialisasikan peraturan yang dibuat. Seperti itu Ibu masukan dari saya Ibu. Jadi kalau secara umum, mungkin dalam proses coaching ini sudah berjalan dengan baik, Bu Asisa itu sudah mampu membangkitkan ide-ide dari Bu Ilmi, sehingga Bu Ilmi itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dimiliki. Cuma di sini mungkin kita perlu lebih apa namanya menyimak lagi sehingga tidak sampai kita tahapan-tahapan dalam proses coaching itu bisa terbalik. Nah, kira-kira nih Bu, itu masukan dari saya. Nah, kira-kira ada hal lain nggak yang masih Ibu perlukan untuk meningkatkan kemampuan coaching Ibu, terutama dalam hal alur tirta ini, Bu? Terima kasih banyak Bu Yanti, masukan yang Ibu berikan. Saya sangat setuju dengan apa yang Ibu Yanti katakan tadi. Benar sekali Bu, ketika saya melaksanakan identifikasi, kemudian saya juga merasa, loh, kan tadi sudah ditanyakan, ini ke aksi, tapi kenapa saya nanya lagi gitu. Itu tadi sangat berasa Bu Yanti, jadi akhirnya muter-muter lagi, apalagi yang mau ditanyakan, karena itu sudah apa ketika Bu Ilmi menyebut mau bikin peraturan sekolah Bu, wah maka tujuan akhirnya sebenarnya kan kayaknya malah itu untuk mendisiplinkan guru. Jadi benar apa yang dikatakan Bu Yanti. Jadi mungkin itu yang masih perlu saya kembangkan. Saya harus belajar lagi mungkin Bu Yanti tentang bagaimana menerapkan alur tirta yang benar, mungkin agar tidak ketukar-ketukar lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Yanti. Bu Aziza, Bu Debi. tadi Ibu sudah menyampaikan hal-hal yang Ibu perlukan untuk meningkatkan kompetensi dalam coaching untuk alur tirta. Nah, kira-kira ada hal lain lagi nggak yang ingin Ibu sampaikan untuk peningkatan Terima kasih kompetensi banyak. Ibu itu? Ya, terima kasih banyak Bu Yanti.
Mungkin hal yang ingin saya lakukan, Bu Yanti, saya harus belajar lagi tentang bagaimana sebenarnya alur Tirta itu. Mungkin lebih banyak lagi membuka YouTube, mungkin melihat secara langsung percakapan-percakapan Tirta. Karena mungkin dari kita membaca dengan kita cuma melihat langsung prakteknya mungkin lebih mudah ketika melihat prakteknya. Mungkin itu Bu Yanti. Ya, luar biasa Ibu ya. Berarti memang di sini proses belajar itu memang harus kita lakukan Ibu ya. Jadi kita bisa melihat dari referensi-referensi itu untuk meningkatkan kemampuan kita ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Asisa. Nah, Ibu, kira-kira nih, dalam meningkatkan kompetensi Ibu itu, siapa yang akan Ibu libatkan? Terima kasih. Mungkin yang akan saya libatkan dalam proses dalam meningkat kompetensi ini, mungkin karena kita sebagai guru, jadi mungkin sambil tahap belajar mungkin bisa melibatkan siswa, kemudian juga melibatkan rekan kerja di sekolah, juga kepala sekolah mungkin, karena itu lingkungan yang terdekat Bu Yanti. Ya, dimulai dari lingkungan sekolah, Bu ya. Nah, jadi rekan-rekan mungkin bisa Ibu nanti menyampaikan ke teman-temannya, ayo siapa yang mau saya coaching nih jika ada teman yang punya masalah, entah itu masalah dalam pembelajaran ataukah dalam hubungan dengan siswa, dengan orang tua. Mungkin benar Bu Asisa sebagai bahan kita untuk belajar, kita praktek langsung, kita bisa menawarkan dirilah kepada teman-teman kita biar kita lebih terlatih dalam proses coaching ini. Mungkin tidak hanya di di sekolah, tapi bisa juga mungkin di rumah, Bu ya. Dengan anak, dengan pasangan, atau dengan keluarga. Keluarga yang lain maksudnya, jika ada yang punya masalah, mungkin Bu Asisa bisa menawarkan diri kepada sekitarnya untuk membantu menemukan ide sehingga teman kita, saudara kita yang punya masalah bisa menemukan solusi dari permasalahannya dia. Ya, Ibu, nah, kapan nih mau dilaksanakan untuk rencananya tersebut? Untuk meningkatkan Ingin kompetensi Ibu ini, secepatnya Bu, kapan karena Ibu mau kalau mulai melaksanakan? mungkin setelah Idul Fitri Bu Yanti, karena kan masih terkendala libur, jadi mungkin setelah Idul Fitri mau secepatnya dilaksanakan. Ah, oke lah Ibu, nanti setelah Idul Fitri, Ibu mulai berlatih lagi biar proses coachingnya Ibu lebih bagus, lebih alur tirtanya itu benar-benar tidak ada yang terbalik lagi. Dalam menemukan kata kunci pun sudah benar-benar Ibu sudah lebih mantap dah nanti setelah Idul Fitri itu. Ya Ibu, karena waktu kita juga sudah mau selesai Ibu. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk kegiatan supervisi kita kali ini. Semoga ke depannya bisa sesuai harapan Ibu ya. Jadi Ibu sudah memang benar-benar lebih fasih lagi dalam melakukan coaching bersama rekan atau keluarga. Nah, sampai jumpa pada supervisi berikutnya Ibu. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih banyak Bu Yanti, sangat mencerahkan. Luar biasa juga Ibu. Ya, Mari Bu. ya, sampai jumpa Ibu. Terima kasih.